Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala puja dan pujian, dan hanya kepada Allah lah kita memuja dan memuji. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada panutan kita semua, seorang makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang membawa alam semesta ini minal dhulumati ilan nur, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah istiqomah terhadap ajarannya, yang insya Allah selalu senantiasa berbenah diri dan senantiasa membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati yang membinasakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kumaha Ibu Dara Ramang? Alhamdulillah. Tong ragu-ragu Ibu, cing tarik sok coba. Kumaha Ibu Dara Ramang? Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu, perkenalkan, nama saya Bu Aditya, Ibu Aditya dari Fakultas Dakwah angkatan 20. Asalna tebih Bu abdi mah di Ciparai. Asli Ciparai Bu, USA kalau bahasa gaulnya mah Bu, USA. Bukan United States sanes bunyi. Orang Sunda asli. Nah, ya saya. Alhamdulillah, saya diberikan amanah oleh fakultas untuk mengemban amanah ini. Insya Allah kita akan membahas tentang 3 cara membersihkan hati ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sata acan, aduh jadi bahasa Sunda itu. Sunda Indonesia Bu? Campur bunya, seperti es campur itu. Enak insya Allah. Ada yang tahu sebelumnya Ibu penyakit hati teh ada apa aja? Aya naon wae sana Bu penyawat hati teh? Liper, sanes Bu. Iri, dengki, hasud. Hasud Bu, hasad. Oh, hasad. Naon deui? Sombong. Aya deui? Cekap. Cekap. Liper moal masuk Bu? TBC. Moal masuk tangan. Penyakit hati. Hati itu Bu seringkali menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging, yang dimana kalau yang daging itu sehat maka sehat pula jasadnya. Bila segumpal daging itu sakit maka sakit pula jasadnya. Itu adalah namanya hati Bu, luar biasa. Penyakit hati itu merupakan segala perlakuan yang membawa seseorang itu, pelakunya terbawa kepada kebinasaan. Contoh nu tadi Bu, sombong. Punten bunya, iblis di surga hanya melakukan satu maksiat Bu. Iblis diturunkan dari surga, dibuang dari surga hanya melakukan satu kesalahan, satu dosa. Padahal iblis ahli ibadah Bu, pinter Bu, cerdas. Tapi ada satu dosa yang dilakukan oleh iblis, yang dimana sudah ada pada surat Al-Baqarah, wa idz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Naon senabu penyakitna? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis teh takabur Bu, sombong Bu. Sombongnya terhadap siapa Bu? Ada yang tahu? Adam. Ketika Adam diciptakan, iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau menciptakan aku dari api membara, sedangkan Engkau menciptakan Adam itu dari tanah Bu. Sombong tak iblis teh Bu. Padahal soleh Bu iblis teh, penghuni surga. Tapi penyakit hati yang iblis lakukan adalah sombong satu tak Bu. Teu kabayang Ibu. Ayeuna arurang sadayana panyawatan naon wae hati teh Bu.
Sombong mah eukeur sebenarnya, iri mah komo, hasad nuju cenah, takabur on the way Bu. Gitu. Contoh we Bu. Contoh ieu mah. Ketika ibu atanapi bapak atanapi tatanggi sadayana meser TV anu pangheulana terang saha Bu? Tetangga. Tetangga Bu. Misalnya ibu meser, misalnya ibu membeli TV 64 inci. Eta tetanggana teh Bu panas tah cepil teh Bu. Aku sudah membeli TV 64 inci loh. Aku sudah membeli ini loh. Aku sudah membeli kulkas 4 pintu loh, kulkas 4 pintu. Eta Bu anu sombong na teh tapi anu ngadanguna iri, penyakit hate deui teh. Anu iri teh nu kengengna saha Bu upami ibu-ibu mah? Suaminya Ibu, karunya Bu. Eta upami ibu-ibu ngadangu tatanggina meser TV 64 inci, beli TV 64 inci, nyarios ka carogena kita kieu Bu. Bapak salaki batun pangmeserkeun TV 64 inci. Meser kulkas, Bapak salaki batun pangmeserkeun kulkas 4 pintu. Meser anting 4 kilo loh. Kumaha 4 kilo Bu? Anting 4 kilo. Bapak salaki batun pangmeserkeun kongkorong 4 kilo. Anting 4 kilo. Bapak salaki batur mah. Tapi aneh bin ajaib Ibu, ketika sombong itu melanda pada hal yang menyedihkan menurut kita, tidak dibanding-bandingkan Bu, tidak menjadi iri. Contoh Bu, maaf Bu. Kalau ada suami orang lain itu nikah lagi Bu, Ibu iri henteu? Teu Bu, menitarik tidak. Ditarik. Sok Bu, insya Allah kalau ada suami orang lain itu nikah lagi, insya Allah Bu, moal iri Bu. Aya Ibu nu wantun nyares ke acara oge Bu. Bapak salaki batur mah kawin deui, ai bapak mah henteu nya enak Bu. Raos eta cara oge Bu. Paling kata suami teh, sebetulnya mah saya tidak mau, tapi ya terpaksa lah gitu. Dan anehnya juga ketika ada suami orang lain maaf meninggal itu tidak iri Bu. Bapak dah salaki batur mah maut, nai bapak hirup kene. Piraku kita Bu. Tah penyakit hati teh Bu, eta sombong menjadi sebuah penyakit yang menyebabkan iblis itu turun dari surga, dibuang ku Allah teh di surga. Kata iblis teh, fa'aghwaytani la'aqudana lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menjadikan aku dalam golongan-golongan orang yang tersesat karena ulahku sendiri, la'aqudana lahum siratal mustaqim, maka aku akan bengkokkan umat manusia, aku akan belokkan umat manusia siratal mustaqim dari jalan-jalan yang lurus. Tah Bu, penyakit sombong itu menyebabkan iblis menggoda manusia. Sumala atiyanahu min baini aidihim. Kemudian aku akan mendatangi manusia itu min baini aidihim dari depan. Wa min khalfihim dari belakang. Wa an aymanihim dari kanan. Wa an syama'ilihim dari kiri Bu, dari segala arah Bu. Tapi kenapa iblis tidak mengganggu manusia dari atas? Kata para ulama, atas itu tempat hidayahnya Allah. Tempat hidayahnya Allah tidak akan diganggu Bu. Setiap manusia punya hidayahnya masing-masing, ada di atas kepalanya masing-masing. Nah, cara membersihkan hati ini ala Rasulullah SAW. Yang pertama itu ada di hadis riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 4912. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhi bi dhahril ghaibi ila qalal malaku walaka bimislin." Yang pertama Bu, agar kita terbebas dari sifat-sifat kemusnahan Bu, dari penyakit-penyakit hati yang membuat kebinasaan Bu. Karena yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala itu biqalbin salim, dengan hatinya bersih. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada sombong. Moal aya Bu, moal mendakan di surga mah Bu. Abi mah surgana Firdaus, moal mendakan Bu. Abi mah surgana surga Aden, moal Bu. Karena yang datang kepada Allah itu biqalbin salim, hatinya bersih.
Ma min 'abdin muslimin, barang siapa dari hambaku yang muslim, yad'u li akhi, yang mendoakan saudaranya, mendoakan kebaikan kepada saudaranya, bidhahril ghaibi, tanpa sepengetahuannya. Tidak ada di hadapan kita, kita mendoakan saudara kita yang tidak ada di hadapan kita, atau kita mendoakan seseorang yang mempunyai masalah dengan kita, maka ila qalal malaku, maka para malaikat akan berkata, walaka bimislim, maka kamu akan mendapat yang semisalnya. Tuh Bu, jika kita mendapatkan masalah Bu, ya Allah, aku telah difitnah ya Allah. Ya Allah, aku telah diambil hartanya ya Allah. Ya Allah, aku telah dibohongi ya Allah. Dia memfitnah saya ya Allah. Maka kita ambil waktu ketika salat tahajud dan ingat apa yang Rasulullah SAW sabdakan ketika itu, ya Allah, karena dia telah memfitnahku ya Allah, dia telah menyakitiku ya Allah, dia telah membohongiku ya Allah, dia telah mengambil hartaku ya Allah, maka ya Allah, semoga anaknya soleh dan solehah ya Allah, hartanya menjadi berkah ya Allah, kekayaannya menjadikan jembatan menuju surgamu ya Allah, maka iri, dengki, sombong kita luntur Bu, insya Allah. Dan sekali lagi para malaikat akan mendoakan, walaka bimislin, dan kamu akan mendapatkan yang semisalnya. Tabu kesempatan Bu, ketika kita ingin umroh Bu ya, insya Allah pengen umroh semuanya Bu nya, amin, atau atas Bu haji itu, haji umroh, insya Allah Bu nya. Jadikan resep ini Bu, salah satu resep ini menjadi diijabahnya doa yang cepat Bu, doa ekspres itu ya Bu. Karena apa? Karena di sisi lain kita berdoa kepada Allah, maka malaikat pun akan mendoakan walaka bimislin, maka kamu akan mendapatkan yang semisalnya. Luar biasa. Ketika kita ingin haji, ya Allah, dia telah memfitnah saya ya Allah, dia telah menzalimi saya ya Allah, si fulan ini telah menzalimi saya ya Allah, maka ya Allah, semoga dia cepat umroh ya Allah, semoga dia cepat haji ya Allah, semoga dia yang kaya ya Allah, yang sangat-sangat kaya, yang menjadikan kekayaannya itu menjadi jembatan dia menuju kepadamu ya Allah. Maka sekali lagi malaikat akan mendoakan walaka bimisli. Luar biasa Bu, salah satu resep dari Nabi Bu. Terus juga yang kedua Bu, resep dari Nabi yang kedua ada tahabu, memberikan hadiah kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Tahabu, maka akan saling mencintai. Ada satu kisah Bu, Rasulullah SAW. Seperti yang kita tahu Bu, Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi Adam diciptakan dari tanah, dari sari-sari pati tanah, ketika diciptakan dan ada di dalam surga, Nabi Adam melihat Allah, nama Allah bersanding dengan salah satu nama, yaitu Muhammad. Sampai-sampai Nabi Adam bilang kepada Allah, "Ya Allah, siapa Muhammad ini? Ya Allah, makhluk apa ini Muhammad? Tapi aku iri ya Allah." Kenapa? Karena nama Muhammad ini bersanding dengan namamu. Luar biasanya. Apa yang Rasulullah katakan? Tahabu, saling memberikan hadiah. Ada satu kisah. Ada seorang Yahudi, tua, buta, miskin lagi Bu. Tapi kerjaannya Bu, luar biasa. Kerjaannya mencaci maki Rasulullah SAW. Jadi Bu, tong aneh, upami ibu dicaci maki, upami ibu digibahin punya cek bahasa Arab nama, digibahin Rasulullah ge Bu tos dijelek-jelekeun Bu, dicaci maki. Makhluk yang paling Allah cintai dicaci maki. Gitu Bu. Maka kita Bu pasti tidak akan bebas Bu nya dari cacian makian. Sabar Bu. Kembali lagi kepada tadi Bu. Resep yang pertama, doakan kebaikan. Tahabu. Ada Rasulullah SAW melihat seorang Yahudi buta, dekil, miskin deh, hirup deh Bu tah, punten ya, hirup deh.
Tapi kerjaannya mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta teh Bu, minta-mintanya teh di pasar. Si Yahudi eta teh minta-mintanya di pasar. Jangan percaya Muhammad, Muhammad itu gila. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu tukang syair. Jangan percaya pada Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar itu, Bu. Mendengar itu ketika Rasulullah lewat di pasar. Coba Bu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar cacian makian itu, Bu? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Bu? Gimana, Bu? Ada yang tahu, Ibu? Ditajong? Henteu, Bu. Ditonjok? Henteu. Dicaci balik? Tidak, Bu. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan? Rasulullah datang itu si Yahudi tua itu dikasih apa, Bu? Dinar. Bayangin, Bu, dinar, bukan dirham. Kalau dirham itu perak, ini dinar, Bu, emas. Dikasih emas. 1 dinar sekarang, Bu, sekitar 3 jutaan lebih lah, Bu, 3 juta lebih. 1 koin dinar. Bayangkan Rasulullah SAW memberikan 1 koin dinar kepada orang yang selalu mencaci maki kepadanya. Luar biasanya Rasulullah dikasih plak tah. Udah dikasih dinar emas, terus dia bilang si orang Yahudi tua ini, "Siapa engkau? Sesungguhnya seumur hidupku aku belum pernah diberi 1 koin dinar." Tidak pernah, Bu. Bahkan keluargaku mencampakkanku, tetapi engkau, aku tidak mengenalmu, tapi engkau memberikan aku 1 dinar emas. Rasulullah apa, Bu? Diam, tidak berbicara apa-apa. Terus Rasulullah apa, Bu? Disuapin, Bu. Orang yang nyaci maki Rasulullah secara nyata dan Rasulullah ada di situ, Bu, disuapin, Bu, dengan lembut, Bu, dengan kasih sayang, tahu, Bu. Disuapin. Setelah disuapin, apa yang dikatakan oleh si Yahudi tua ini? Kamu tahu nggak? Kamu jangan percaya deh sama Muhammad. Si Muhammad itu gila. Si Muhammad itu tukang sihir. Bodoh Muhammad tuh, tukang syair. Eta Nabi Muhammad, Bu, masih nyuapin dengan lembut, Bu. Bayangkan, lembut banget, Bu. Sampai ada 1 hari Nabi Muhammad tidak datang lagi kepada dia, Bu. Dia mencari-cari, Bu. Di mana engkau, wahai sahabatku? Sudah lama aku tidak melihatmu. Kemana saja engkau? Aku rindu dengan suapanmu yang lembut. Bayangkan, Bu, dia bilang kayak gitu, Bu. Terus ketika itu Abu Bakar As-Siddiq dan Ali datang kepada rumah Aisyah. Aisyah itu adalah istri Rasulullah dan anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ditanyalah Siti Aisyah radhiyallahu anha ini oleh ayahandanya, "Wahai anakku, adakah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dilakukan oleh Rasulullah tapi belum aku lakukan?" Maka Siti Aisyah mengatakan, semua perbuatan Rasulullah, semua amal Rasulullah itu telah ayahanda lakukan. Tapi ada 1 yang ayahanda belum lakukan. Apa itu, hai anakku? Rasulullah SAW senantiasa selalu menyempatkan untuk menyuapi seseorang Yahudi tua yang miskin yang ada di pasar itu. Datang, Bu, Abu Bakar sama Ali itu, Bu, ke pasar. Nyari, Bu. Udah ambil perbekalan kan? Lalu Abu Bakar dan Ali nyari, Bu. Nyari si Yahudi tua ini, nyari. Setelah ditemukan, Bu, dia masih bilang kayak gini, Bu. "Mana sahabatku? Sudah lama, sudah beberapa hari engkau tidak datang kepadaku. Aku sudah lapar sekali, beberapa hari aku belum makan. Aku sudah rindu dengan suapanmu yang lembut." Lalu Abu Bakar datang, Bu. Abu Bakar datang. Disuapin lah, Bu. Udah disedekahin, sama Abu Bakar juga dikasih dinar, Bu. Ngasih dinar dan nyuapin, Bu. Nyuapin si Yahudi buta itu. "Akhirnya engkau datang. Kemana saja engkau? Aku rindu kepadamu, wahai sahabatku. Sudah lama aku tidak makan. Tapi kamu tahu nggak? Si Muhammad itu gila. Si Muhammad itu tukang sihir. Si Muhammad itu tukang syair." Masih sempat-sempatnya, Bu. Udah kelaparan, masih sempat-sempatnya nyaci maki Rasulullah. Dan ketika itu Abu Bakar yang menyuapinya langsung kasar, Bu. Bukan kasar tapi agak keras.
nyuapinnya yang tadinya lembut jadi agak ditekan-tekan gitu, agak kasar gitu. Lalu si Yahudi tua ini bilang, hei, kamu bukan sahabatku. Sahabatku pun tidak akan pernah berbuat kayak gitu. Tidak sekasar yang kau lakukan kepadaku. Bayangkan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Benar, saya bukan sahabatmu yang selalu menyuapimu setiap hari, tapi aku adalah salah satu dari sahabatnya. Lalu apa yang dikatakan lagi, ditanyakan, lalu kemanakah sahabatmu itu? Sudah lama aku tidak mendapatinya. Temukan aku kepadanya. Maka Abu Bakar As-Siddiq bilang, sesungguhnya sahabatku itu sudah wafat. Apa katanya, Bu? Orang sebaik itu, orang semulia itu, bahkan keluargaku pun tidak bisa melakukan aku sebaik dia, meninggal. Lalu apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Bapak tahu siapa yang selalu memberikan dinar emas, yang selalu memberikan Bapak itu suapan? Siapa? Katakan kepadaku, akan aku datangi kuburannya. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis buta. Si Yahudi buta itu nangis, Bu. Nangis jadi-jadinya. Kenapa, Bu? Karena orang yang selalu dia caci, orang selalu dia maki-maki itu, Bu, ternyata dia Muhammad yang selalu dia hina-hina, Bu. Betapa baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya apa, Bu? Di kisahnya akhirnya dia masuk Islam lalu meninggal dunia. Ada satu kisah lain. Rasulullah SAW ketika hendak ke masjid, Bu, selalu dizolimi oleh seseorang, Bu. Dilempari, Bu. Dizolimi sama seorang. Biasa ya, Bu. Rasulullah mah enggak balik mencaci maki, Bu. Rasulullah mah enggak balik maledog, kita, Bu. Lamun dibaledokan ku batu teu balik maledog. Enggak, Bu, santai. Rasulullah senyum, Bu. Santai. Udah pada satu hari, Bu. Pada satu hari ketika Rasulullah SAW hendak ke masjid, beliau ini tidak dizolimi lagi, Bu. Tidak dizolimi lagi oleh orang yang biasa menzolimi. Terus apa yang Rasulullah lakukan atau katakan? Apakah beliau mengatakan, alhamdulillah sudah tidak ada lagi yang menzolimi saya, alhamdulillah maut siata meureun? Enggak, Bu. Enggak. Rasulullah SAW nanya, Bu, ke tetangganya, di mananya? Punten, Pak, upami orang aya namanya, Bu, nya. Punten, Pak, Bu, eta upami bumi anu palidinya ka mananya, Bu? Wargina ditaruh gitu, Bu. Terus orang-orang bilang lagi sakit. Terus apa yang Rasulullah katakan atau yang Rasulullah lakukan? Rasulullah apakah melaknat? Puas ya sakit. Lebok sia tah. Henteu, Bu. Atau misalnya Rasulullah mendoakan cing maut. Enggak, Bu. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasul ke pasar, Bu. Beli buah, Bu. Didatangi, Bu, rumahnya diketok dengan lembut, Bu. Datang, dikasih makanannya dengan lembut. Nangis juga, Bu, orang yang mendolimi Rasulullah SAW. Betapa lembutnya Rasulullah SAW, Bu. Maka kalau Rasulullah SAW adalah panutan kita semua, apakah kita berhak, Bu, mencaci maki orang lain, Bu? Tidak, Bu, ya? Apakah kita berhak menzalimi orang lain, Bu? Rasulullah SAW dizalimi, tapi Rasulullah mendoakan kebaikan, Bu. Sebagaimana yang kita ketahui ketika Rasulullah SAW dakwah ke Taif. Dakwah ke Taif membawa risalah yang baik, risalah yang luar biasa, menjadi minadzulumati ila nur, yang membawa dari jalan kegelapan ke zaman terang benderang ini, Bu. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Taif? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa yang dilakukan masyarakat Taif ketika Rasulullah datang ke Taif? Dilempari batu, Bu, sampai Rasulullah berdarah-darah, Bu. Bayangkan ketika satu tetes darah Rasulullah menetes, Bu, ke bumi, itu aras itu bergemuruh, Bu. Ngambek, Bu. Penduduk langit itu, Bu, ngambek semuanya, Bu. Sampai-sampai malaikat yang menjaga gunung Taif itu bilang, wahai Muhammad, wahai Rasulullah,
doalah agar aku balikan gunung itu kepada penduduk Taif, niscaya aku akan balikan gunung itu untuk penduduk Taif. Tapi apa yang Rasulullah lakukan, Bu? Tidak. Malah Rasulullah berdoa. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan warga Taif, dan aku berdoa semoga anak cucu dari warga Taif ini menjadi mujahid-mujahid Islam. Dan terbukti, Bu, doa Rasulullah diijabah. Ayah ibunya melempari Rasulullah dengan batu, tapi luar biasanya Allah menjadikan Rasulullah itu doanya terkabul dan makbul. Anak cucunya menjadi mujahid-mujahid Islam. Luar biasa, Bu. Buah dari cinta Rasulullah SAW tidak menjadikan kebencian, Bu, sehingga Islam dikenal dengan rahmatan lil alamin, dikenal dengan agama yang mengajarkan kebaikan bagi seluruh alam, Bu. Maka apakah kita pantas, Bu, mencaci maki, Bu? Apakah kita pantas, Bu, masih punya sifat sombong, Bu? Ingat, Bu, tadi iblis dikeluarkan dari surga, dibuang itu karena sombong. Oleh karena itu, apakah masih pantas, Bu, kita memiliki sifat sombong? Resep yang ketiga, Bu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis qudsi sahih, diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Innallaha yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah akan berkata pada hari kiamat. Ibu tahu padang mahsyar, Bu? Ibu tahu padang mahsyar? Sanes padang tukang di pinggir jalan, Bu, nya paragi warteg sanes. Padang mahsyar, Bu. Tahu, Bu? Hamparannya luas, Bu. Dataran luas. Padang mahsyar tuh, Bu. Dari manusia dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir dikumpulkan dalam satu tempat yang dimana matahari itu digambarkan oleh Nabi hanya sejengkal atau satu hasta atau secelak mata dekat, Bu. Yang kita rasakan, Bu, matahari berjarak berjuta-juta kilometer dari bumi, udah merasakan panas. Tapi di padang mahsyar, ketika nanti di akhir yaumal qiyamah, itu cuman hanya sejengkal, Bu. Anggaplah sejengkal satap ieu atuh ta, Bu. Satap ieu ta matahari teh. Panasnya di padang mahsyar, Bu. Berapa lama? Puluhan ribu tahun, tergantung amal-amalannya. Ada yang lihat keringatnya rembes sampai ke tanah, ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai berenang-renang di keringatnya. Muqaddimah siksa bagi para pendosa sebelum dimasukkan oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar. Maka ketika panasnya di padang mahsyar yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana panasnya, ada golongan-golongan manusia yang akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Ainal mutahabbuna bi jalali. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bersabda, berfirman ketika di padang mahsyar, Ainal mutahabbuna bi jalali, di mana hamba-hambaku yang saling mencintai kepadaku, yang saling mencintai karenaku, yang saling mencintai karena keagunganku. Di dalam hatinya tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada sombong, tidak ada kikir. Maka orang-orang yang mendengar itu hanya orang-orang yang hatinya bersih, Bu. Yang insya Allah ibu-ibu di sini hatinya bersih. Amin. Ketika itu, Bu, orang-orang yang hatinya bersih, saling mencintai karena Allah berkumpul di padang mahsyar otomatis. Dan yang hanya mendengar itu hanya yang memiliki hatinya bersih, berkumpul. Ketika berkumpul di padang mahsyar yang panas itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, al-yauma udilluhum fi dhilli. Maka hari ini akan aku beri naungan, hari ini akan aku beri perlindungan, hari ini akan aku payungi kalian dari panasnya matahari, panasnya padang mahsyar. Fi dhilli, dengan perlindunganku, dengan naunganku. Yauma la dhilla illa dhilli, di mana hari ini luar biasa, Bu. Orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, di hatinya tidak ada penyakit-penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala memanggil secara khusus ketika nanti di padang mahsyar. Luar biasa. Setelah dikumpulkan, maka Allah mempersilakan mereka untuk masuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan mereka masuk surganya itu mabaina dhuhri wal asri, seperti waktu zuhur ke asar, seperti kilat bu meluncurnya. Kita melihat saudara-saudara kita bu masih mengurusi urusan-urusan duniawi. Dadah bu tah, dadah, aku masuk ke surga duluan ya. Orang yang membenci kita bu, orang yang mencaci maki kita, orang yang mengambil harta kita, di dadahan bu, kalau hati kita memaafkan, kalau hati kita bersih, kita mendoakan kebaikan untuk dia, maka kita melihat orang itu dadah, di dadahan bu, meluncur menuju surga secepat kilat. Insya Allah itu ibu-ibu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ketika itu bu, sekali lagi kita merenung bu, apakah kita berhak bu untuk memiliki hati yang kotor bu, untuk memiliki hati yang tidak baik bu. Penyakit-penyakit hati itu secara langsung atau secara tidak, secara lembut akan menghantarkan pelakunya menuju kebinasaan. Orang yang menzolimi kita bu, insya Allah kalau kita memaafkannya, ketika nanti bu di yaumil akhir bu, eta pahalana bu biasa dicanda ke orang bu. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu siapakah orang yang merugi? Coba bu, ibu tahu siapa orang yang merugi bu? Anu tegaduh harta? Sanes. Anu tegaduh mobil? Sanes. Anu tegaduh bumi? Sanes. Apa yang Rasulullah katakan? Orang yang rugi adalah orang yang ketika di yaumil kiamah, di hari akhir, dia membawa segunung pahala, tapi pahalanya itu hancur lebur bu, karena dia tidak menjaga perasaan saudaranya bu. Maka dari itu bu, ibu insya Allah bu, kalau ada masalah sama tetangga, saudara, teman, suami bu, insya Allah dimaafkan bu. Dimaafkan bu. Iya paling dia ibu dimaafkan. Dimaafkan bu. Walaupun sudah memfitnah bu, dimaafkan. Walaupun sudah mengambil harta, dimaafkan bu. Yakin bu? Yakin? Wah insya Allah senang. Masih ragu bu. Atau ibu telat bu menuju golongan-golongan tadi bu. Golongan tadi bu, golongan yang meluncur menuju surganya itu secepat kilat bu. Kabita ya bu, masuk secepat kilat ke surga bu. Kabita bu. Maka maafkan bu, insya Allah yakin. Yakin maafkan. Tidak ada lagi insya Allah penyakit hati. Insya Allah. Sombong moal ibu. Walaupun punya anting 4 kilo, mobil Pajero Sport moal sombong ibu. Insya Allah. Moal iri, moal yakin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti masuknya bu dah insya Allah materinya masuk. Naon wae bu tadi sana? Yang pertama mendoakan kebaikan untuk saudara kita yang tidak ada di hadapan kita. Doakan kebaikan walaupun dia sudah menzolimi kita, dia telah mencaci maki kita, dia telah berbuat buruk kepada kita, maka maafkan. Yang pertama, resep yang pertama. Yang kedua apa bu? Memberi hadiah. Luar biasa. Yang ketiga, saling cintai dan saling memaafkan. Semoga kita semua ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya, keluarganya selalu senantiasa diberikan kesehatan, selalu senantiasa diberikan kelapangan hati, selalu senantiasa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, karena sekali lagi yang datang kepada Allah biqalbin salim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah kedua ayat 222 di kalimat yang terakhir, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Tapi menurut para ulama, arti kata tawwabin di sini orang senantiasa bertaubat dan senantiasa meningkatkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kadangkala taubat kita tuh taubat sambal. Leureung bu mun sambal gawang enak bu. Ima dosa deui, ibadah deui. Ya Allah, nyeri geuningan berbuat dosa teh, enjingna maksiat deui. Ya Allah, terawas geuningan iri dengki hasad sombong teh,
Aku berserah diri kepadamu ya Allah, berlindung diri dari sifat-sifat tersebut ya Allah. Dan ketika itu endingnya jeng emas kongkorong gitu. Sombong dari penyakitnya. Maka kata para ulama, tawabin di sini orang senantiasa bertobat dan meningkatkan taubatnya. Dan wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersih, tidak hanya bersih secara jasadnya, tapi bersih secara hati. Semoga kita selalu senantiasa bersih hatinya, bersih jasadnya, sehingga kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Dan semoga kita semua ketika hati bersih mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar, sehingga kita insyaallah tidak akan merasakan panasnya di padang mahsyar. Semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah memaafkan kita, semoga Allah menjadikan kita menuju surga dan insya Allah bersilaturahmi, dan semoga kita bertemu dengan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.